Dari semua game RE lu paling paling favorit itu yang mana? Kalau gue Semua pribadi game sih yang RE. tiga sih, gue tiga sama empat. Soalnya RE kalau kalau gue kalau yang tiga itu kan gue suka karena konsepnya kita tuh menjelajah kota gitu dari awal sampai ya akhir tuh isinya kota ya, kota ini, kota bagian itu bagian ini bagian itu, jadi petualangannya kayak lebih seru aja gitu berasa dibandingkan ya, yang lebih berasa. kedua. Awal-awal doang nih ke kota, lama kelamaan indoor semua anjir, kantor polisi terus ke laboratorium indoor semua, jadi kayak Nggak di mana-mana, cuma sekitar situ aja kan. nuansa horornya kurang gitu. Iya, iya sih benar sih. Di RE3 emang lebih banyak kemana-mananya, kayak lu jatuhnya basically open world, tapi nggak berasa open worldnya. Hmm. Sama Karena lo, RM4. oh iya R4 sih, R4 lumayan gede loh itu mapnya, Iya, RM4 itu lumayan gede. adalah game RE yang gua tamatin itu paling banyak. Iyalah, karena Karena kan kan gua pertama dapet Infinite Launcher, Infinity, iya Infinity betul. Rocket Launcher. Dari Gua situ tamatin pakai itu full, setiap ada boss battle gua pakai itu. Terus dapat lagi Chicago Typewriters yang kayak ya AK-47. Itu gua tamatin lagi Thompson, iya. setiap gua boss battle pakai itu. Terus tambah lagi hand cannon. Wah, hand cannon itu Wah surga itu banget, hand Pak. cannon saat hand cannon gila sih. Hand cannon itu surga banget. Ya udah, lu nggak perlu senjata apa apa, cuma nih trust, udah gitu doang. Itu bukannya PLR ya? Hand cannon setahu gue Magnum. Hand cannon Magnum ya, pokoknya yang Iya, kayak yang yang laser. dipasang yang laser di Laser tangan gini. bukan? Hah? Iya, kalau laser itu PLR. Oh, Jadi PLR lo, namanya ya? iya. Kalau hand cannon itu setahu gue, lo bisa dapetin kalau lo menangin mercenaries dengan medal yang S semua di seluruh stage. Kalau gue sih udah pasti pakai cheat lah. Trainer bos, PC. Zaman Lo zaman sama lama. zaman kita ngegame masih belum tahu diri gitu. Kayak pakai cheat Iya, ya pakai aja, emang kenapa? pakai aja lah. Sekarang pakai cheat Slow. kayak aduh malu, masa Jadi nggak ngegame berasa nge-cheat. storynya ya. Iya. Iyalah, jadi nggak berasa storynya. Jadi kita main, kalau kita pakai cheat bentar kelar, terus setelah kelar karena udah pakai cheat bosen ya kan. Nah, Coba kalau nggak pakai cheat, betul. kita nggak grinding dulu buat namatin, buat ngejar bos ini, grinding lagi, Nah, iya. jadi ada Repot, seninya. repot sebenarnya, tapi Dia repot, itu dia repot. dulu memang kita kayak kalau main game tuh pengennya cepet tamat aja biar kita cepat Iya sih ganti benar ke emang, game lain gitu. Soalnya zaman dulu kan game masih murah-murah ya, nggak zaman semahal dulu iya sekarang. sih. Ah, cuman kalau gue sih lebih prefer game yang zaman dulu sih, game di mana game PS1 PS2 tuh masih merajalela, karena zaman dulu tuh game nggak ada tuh embel-embel DLC lah, Hmm, terus benar, per bulan patch, update patch lah, terus download ini itulah. benar, Jadi tuh benar. game zaman dulu tuh ya lu kalau udah rilis ya udah rilis kelar, lu Iya. mainin sampai kelar, Nah, ganti game cuma baru udah kelar gitu. minusnya adalah susah nyari yang ori. Lu mau kemana-mana pasti Iya, gamenya bajakan, pasti semua gamenya bajakan bajakan semua. semua. Betul sih Gue emang. gue ke toko ini gamenya, aduh bajakan. Toko itu bajakan. Buset deh, susah banget nyari yang ori. Rata-rata emang game PS1 PS2 bajakan semua ya. Iya, hampir Susah emang yang ori sih. hampir semuanya. Lu Gojek tadi belum menjawab game favorit lu, seri RE. favorit lu. Oh iya ya. Seri favorit gue itu di RE 2, 3, 6. Dah. Dua tiga Tuh. enam. Heeh. Oh, 6 tuh yang Yang mainin tiga karakter ya. Satu yang Sherry empat, sama siapa? empat dong. Oh, 4 ya. Iya. 4 tuh Yang siapa aja? pertama itu Leon sama yang cewek gue nggak tahu, lupa. Terus yang kedua itu si Chris sama Pierce. Yang ketiga si Jack sama Sherry. Yang Ah ya, keempat ada Aida. Aida nah, palsu kan itu ya? musuhnya Eda palsu. Oh Yang ya, kita mainin Eda asli. Aida asli ya. Nah, Itu kenapa gue bagian yang paling gue suka tuh yang tiba-tiba ketemu Chris sama Leon tuh. Tiba-tiba malah langsung kayak gudang, todong-todongan. yang di gudang itu Nah, termasuk keren sih kalau gue bilang. Scene terikonik, di mana di game-game sebelumnya si Chris nggak pernah ketemu Leon. nah, Cuman paling kadang kalau cuma game disebutin sebelumnya, doang si Chris nyebut nama iya Leon kan. disebutin betul. Heeh. Dari artikel-artikel ini si Chris nyebutin ini, si Leon nyebutin dia. Sebenarnya Ya banyak tau game kenapa? game RE yang di luar dari seri 1 2 3 4 itu ya, ada Code Veronica, terus Ada Revelation, ada Code Revelation, Veronica,
Terus yang ikonik yang kedua itu sih di mana lu pakai survivor namanya RE apa ya? Lupa gue sebutannya. Oh, RE Outbreak. Outbreak. Ya, tuh Outbreak juga seru tuh. Dia bisa online berempat. Oh iya iya iya, karena kan Mm-mm. satu gameplay kan karakternya yang di satu tempat itu ada berapa gitu ya? 3 atau 4 gitu. Iya, empat orang. Itu Empat orang lebih. gue kira yang pakai baju RPD itu Leon tau. Ternyata Itu bukan aja. bukan, itu si Kevin Rayman, singkat gue sih. Iya iya. Dia itu nggak satu tim ya. Dia sama tuh kayak Leon, maksud gue, singkat gue sih dia beberapa pangkat di bawahnya si yang jadi zombie di RPD siapa? Bosnya si Leon? Marvin ya? Oh ya Marvin, yang Ya, ini kan RE remake itu yang pertama banget kita temuin yang kita temuin di RPD. Ah, Di oh lobby, iya. nah itu dia. Nah itu si Kevin itu bawahannya si Marvin ternyata. Kalau lo mainin RE Outbreak. Oh Jadi iya. iya, lo udah pernah main RE Outbreak belum? Pernah waktu itu, cuma gue nggak sampai selesai karena nggak tahu, gue kurang suka sama Konsep gerak-geriknya aja. ininya ya. Dari cerita juga sebenarnya itu nyambung ke RE3 sih. RE3, RE2 lah. Oh Lebih iya, nyambung soalnya ke sana masih soalnya. di Raccoon City juga kan. Masih Dragon City. Jadi di saat si Jill mau kabur, si Leon kan datang tuh. Nah, itu proses di saat si Leon baru datang, nah itu teman-teman Leon lagi pada nyari-nyari jalan pintas Oh iya iya di iya. Outbreak. Nah, Oh di situ iya sih tahu tahu. nyambungnya ke situ, story ceritanya. Sebenarnya di satu Raccoon Di City satu itu timeline ada banyak banget ini. banyak survivor. Sampai dibikin DLC-nya siapa sih tuh yang penjaga toko senjata di Aduh, itu RE3. siapa ya? Namanya lupa gua. Ya tapi tahu kan tuh yang Tahu gua, anaknya meninggal gara-gara itu anaknya terinfeksi. terinfeksi, Infeksi dia bunuh apa virus. anaknya ngebunuh dia sih? Gue Feeling lupa. gua dibunuh sih. Dibunuh sama dia. Oh, akhirnya ditembak ya? Ditembak. Oh Itu iya iya iya. Kendo. Oh Kendo ya, Kendo. Ya, Oh Kendo. iya 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 benar. Yang di Kenal tuh. RE2 kita konflik tuh sama dia yang kayak anaknya Iya, harus diselamatin atau anaknya harus Kendo Gunshot. di apa eliminate gitu. Tapi dianya masih mempertahankan. Enggak. Di RE2 dimainin dia. Oh ada ya? Iya, di RE2 ada di DLC-nya, tapi basically balik lagi ke DLC-nya. Itu bukannya DLC yang 3 ya? DLC 3 setahu gue cuman ini doang. RE yang online tuh, RE Resistance. Oh iya berarti dia dimaininnya di 2. Gue kira itu yang di 3. Di 3 dia RE Resistance. RE3 termasuk RE3 Remake itu termasuk banyak yang ngasih negatif komen loh. Gue baru tahu. Karena gue tahu ya gini. Si fans itu kan yang fans tahu tuh kan RE3 itu kan story-nya panjang, kompleks kan. Ceritanya tuh dia mesti bolak-balik sini situ nyari kode kesana kesini gitu kan. Nah, basically playtime-nya juga harusnya lebih lama. Kayak misalkan RE3 yang awal itu, misalkan nih kita andaikan RE3 yang lama itu 16 jam untuk bisa tamatin gamenya gitu kan. Nah, di RE3 Remake itu 50%. Jadi beberapa dari konten itu dipangkas. Jadi yang awalnya 16 butuh 16 jam untuk namatin. Di RE3 Remake hanya butuh sekitar mungkin 6 jam sampai 8 jam juga udah tamat. Oh iya, that's why dulu gue nonton walkthrough-nya Resident Evil Lore kalau nggak salah. Itu Lore ya, Lore ID. Itu gue ngikutin gameplaynya dia kayak entah karena gue terlalu keasikan terus nggak kerasa tamatnya cepet atau memang ceritanya singkat deh. Di RE yang remake apa yang awal? Remake kan? Remake. Emang ceritanya singkat banget kalau gue bilang. Karena ada beberapa elemen yang benar dipangkas sama si developernya. Banyak sih kalau gue bilang. Belum yang lo mesti ke tempat kebun binatang itu nggak ada. Nah iya. Terus ketemu sama si Carlosnya aja udah awal-awal banget itu. Iya itu dia. Baru-baru main udah langsung ketemu Carlos. Kalau yang di PS1 kan zaman PS1 mungkin butuh progres setelah 40%-an gitu kan baru ketemu kan. Sekarang kayaknya kita ketemu sama ini dulu, kita ketemu sama Nemesis dulu, kita ke RPD dulu baru ketemu sama. Iya. Apalagi
yang di RE3 remake dari awal kita udah ketemu Nemesis loh. Kalau di RE3 yang di PS1 di awal-awal kita belum nemu Nemesis, masih dikejar-kejar sama zombie doang. Iya iya iya. Mm-mm. Makanya di situ kurangnya sih di situ. Udah gitu salahnya lagi si fans kan paling enggak kasih DLC apa gitu kayak tambahan cerita gitu kan buat memperpanjang, buat memperkaya inilah story-nya. Nah si developer ini nggak ngasih DLC story, malah ngasih DLC yang kayak game RE Resistance itu sendiri. Jadi kan fans yang demanding more story malah nggak dikasih, jadi fans ngeliatnya ya helah, ini niat nggak sih developer bikin RE3 remake gitu loh. Iya iya iya. Iya, jadi dipertanyakan gitu loh. Nggak tahu, mungkin vibes Raccoon City udah kepangkas di RE2, mungkin jadinya kayak apa sih? Bisa jadi sih. Bisa jadi di RE3 tuh memang sengaja dipersingkat gitu. Karena ya itu juga bisa masuk gambaran sih. Raccoon City kayak apa itu kan di RE2 remake-nya kan udah dikasih lihat tuh. Udah ada. Cuman kalau kita tarik dari cerita, sebenarnya tuh yang awal dari RE3 dulu tuh. RE3 ke RE2. Kalau lo ngeh. Oh iya iya benar-benar. Kan si Jill sempat koma berapa hari kan? Ya. Gara-gara ketusuk koma. Nemesis. Gara-gara ketusuk Nemesis. Enggak dong. Basically si Jill itu emang dia punya rumah di Raccoon City kan? Dia punya apartemen di Raccoon City barengan sama enggak barengan, dia basically punya apartemen di sana. Nah, itu Raccoon City itu kan emang rumahnya para stars kan, para tim stars gitu kan. Nah, setelah event RE1 itu kan RE0 dia balik lagi ke Raccoon City untuk membuka kedoknya si Umbrella. Karena dia merasa si Umbrella ini agak ada yang aneh nih di situ, karena si Umbrella sendiri muncul di RE0 di rumahnya Spencer, seingat gue di Spencer Mansion tuh di Arklay Mountain kan. Di situ kan ngebahas bahwa Umbrella itu ternyata yang ngebikin G-Virus, terus T-Virus juga dia bikin kan. Mau gak mau si Jill ini punya keinginan pengen ngebongkar si Umbrella ini di Raccoon City ini. Udah gitu yang lebih gilanya lagi, atasannya si Jill sendiri, si Brian Irons. Brian Irons. Brian Irons ternyata dia bersekongkol sama si Umbrella. Oh dan iya, katanya nerima suap gitu ya? Iya, nerima suap. Dia jadi dikasih suap sama si Umbrella buat si tim Stars itu dikirim supaya dia dapat data-data cara berantemnya, cara ngatasin BOW-nya tuh gimana. Jadi buat yang ke depan nanti udah terprediksi gerakan-gerakan dari seluruh anggota tim Stars-nya. Makanya gampang terkejar sama si Tyrant, terus gampang digebukin sama si Nemesis ya karena itu. Mereka udah pada ketahuan playstyle-nya. Awal si maksud gue awal mulanya itu kan memang si Jill kan, maksud gue kenapa RE3 duluan baru RE2 itu kan gara-gara si Jill kan dari hari insiden Raccoon City itu kapan sih ya, gue lupa. September 28. Kan dia pas lagi insiden itu dia masih di kantornya RPD. Sempat di penjara kok kalau nggak salah dia. Oh iya. Penjara apa ya? Iya, sempat di penjara deh kayaknya karena dia mencoba ngebongkar si Brian Irons membongkar hubungan Brian Irons sama si Umbrella itu sendiri. Kalau nggak salah sih sempat di penjara. Terus nggak lama dia dibebasin sama temennya, nggak apa kalau nggak salah. Intinya tuh dia, yang gue tahu di RE3 yang di PS1 yang gue lihat dari cutscene-nya itu, dia masih di RPD ketemu si siapa sih namanya, temennya tuh lupa gue namanya. Nah, intinya dia ketemu temennya di situ. Brad. Ya, si Brad, ketemu si Brad di situ. Nah, si Brad kan cabut duluan tuh. Nah, si Jill itu masih tetap di RPD. Nah, di RPD itu tahu-tahu lab dari Umbrella yang di bawah tanah itu bocor. Kayak kebuka gitu, bocor gitu kan, virusnya keluar. Nah, dari situlah awal mulanya si Jill awal mula cerita dari RE3 sih kalau gue tahu dari RE3 yang PS1 ya. Iya. Soalnya yang remake sama PS1 tuh bedanya jauh banget awal-awal. Parah, bener-bener parah sih. Awal cuma kita tiba-tiba udah di RE3 remake keluar dari apartemen meledak aja gitu kan. Terus tiba-tiba ada zombie lah. Ini ngapain ini? Iya, jadi kita masih bingung-bingung. Kalau dari RE3 remake lo udah di set supaya ya lo ikutin alur ceritanya, nggak bisa roaming around. Kalau di RE3 kan yang PS1
di awal cerita ya kita mesti telusurin sini dulu apakah ada senjata atau apa, terus mesti lihat dulu ada cutscene apa. Kalau di RE3 remake kan kayak emang udah satu alur gitu loh. Iya, iya. Gitu terus. Puzzle-nya lebih banyak nggak sih kalau yang PS1 tuh? Banyak banget, Bos. Puzzle-nya lebih banyak daripada yang remake. Kalau dulu tuh yang gue tuh selalu pusing kalau harus nyari kunci atau nyari apa gitu. Kalau ini Kunci pintu sih kunci yang harus nyari kunci. Aduh, kuncinya di mana lagi? yang paling susah sih itu sih nyari kunci buat ngebuka pintu kemana gitu misalkan. Kalau buat senjata, kalau buat senjata sih ya lumayan gampang sih. Basically lawan mini boss biasanya suka drop. Ya basically sama sih PS3 sama yang remake sama yang biasa. Kalau lo ngebunuh Nemesis, bukan ngebunuh ya, lo nge-stun Nemesis sampai jatuh, dia bakal ngedrop sesuatu. Iya, makin sering lu knockout si Nemesis kan dapat upgrade Iya dapat itu buat terus. senjata apa gitu. Di remake sempat ada, cuman kalau nggak salah itu upgradean senjata apa gitu. Kan kalau di PS1 itu kita dapat Magnum yang masih bentuknya parts. Jadi lu mesti ngalahin 3 kali Nemesis baru dapat semua partsnya baru bisa di-combine. Iya, Kalau di iya. remake, kalau di remake itu setahu gue dia expansion dari senjata mana gitu gue lupa. Cuman itu doang dapatnya nggak apa ya, nggak wah kalau gue bilang sih. Kebanyakan buat handgun bawaannya Iya, ya, buat handgun betul. Maksud gue ya apa ya, price-nya tuh buat kita nge-stun Nemesis itu kan susah. Price-nya tuh masih kurang wah gitu loh daripada RE3 yang pertama. Masih kurang greget lah. Iya. Oke, jadi gitu aja bincang-bincang kita mengenai game Resident Evil. Sebenarnya banyak kayak game yang pengen kita obrolin karena kita termasuk bukan gamer sih, lebih kayak orang yang suka main game tapi suka nostalgia gitu, penikmat cerita dan suka nostalgia game-game zaman dulu gitu. Dan betul, kita rencananya pengen ada sesi ngobrol-ngobrol kayak gini ngomongin nostalgia game-game jadul gitu. Gak selalu harus jadul sih, mungkin bisa game yang lagi game baru, iya lagi happening kayak sekarang ini. Banyak sih yang bisa kita buat project ke depan selanjutnya lah. Kalau kita ngomongin RE ini kan karena dulu kan game RE kan udah panjang banget tuh kalau dihitung dari 1 sampai sekarang tuh. Kayaknya menarik nih buat dibahas gitu kan. Jadi mungkin bakal ada game lain yang akan kita bahas, tapi belum tahu apaan. Mungkin kalau ada yang bisa kasih ide, rekomendasi, komen aja di bawah. Betul, komen di bawah. Nanti kita saring tuh semua mau komennya. Kalau memang ada yang pas untuk kita bawain ke depannya buat project selanjutnya, pasti akan kita bahas. Oke, thank you Dra. Segitu aja kali ya. Sip, ya thank you juga Har. Oke, siap. Jangan lupa subscribe Low End Network. Jangan lupa like, komen juga. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dan konten-konten ide-ide receh kita selanjutnya. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye. Oke, bye-bye.